Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara pembuatan UML dari sistem yang saya dan kelompok saya sedang kerjakan, yaitu sistem penggajian data karyawan. Baik, lanjut. Pertama yang kita buat yaitu use case diagram, yang mana use case diagram ini merupakan gambaran interaksi antara user dan sistem. Baik, pertama kita klik ke model, klik kanan, add diagram, use case diagram. Selanjutnya di sini kita akan pilih use case subject. Pada use case subject ini kita akan memberikan namanya data karyawan. Baik, selanjutnya kita akan memberikan aktornya. Aktor sini yaitu usernya. Di sini usernya menggunakan sistem ini yaitu HRD. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan kasus hapus data karyawan dari sistem penggajian karyawan ini. Baik, kita masukkan ke use case-nya. Di sini HRD-nya ingin mengakses hapus data karyawan. HRD ingin mengakses hapus data karyawan. Sebelum menghapus data karyawan ini, HRD ini diharuskan login terlebih dahulu. Di login ini kita menggunakan include ke hapus data karyawan, karena sebelum bisa menghapus data karyawan ini, HRD diharuskan untuk login dahulu. Baik, setelah selesai kita membuat use case diagram, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan activity diagram. Yang mana activity diagram ini yaitu gambaran dari alur-alur antara HRD atau aktor dan sistem. Baik, pertama kita klik ke model, klik kanan, klik diagram, activity diagram. Di sini yang pertama kita pakai yaitu swing file. Swing file yang pertama ini untuk aktor, yang mana tadi aktornya itu HRD. Swing file yang kedua yaitu sistemnya. Setelah ini kita akan masukkan inisial, ini pertanda kita akan memulainya, dan kita masukkan action. Action ini pertama user membuka tab data karyawan, kemudian sistem merespon dengan menampilkan data karyawan. Kemudian di aktor ini atau user ini ingin memilih data karyawan yang ingin dihapus, maka sistem akan menghapus data yang dipilih dan mengembalikan ke halaman tampilan data karyawan. Kemudian kita menghubungkan alur-alurnya menggunakan control flow dari inisial ke sini. Dan dari HRD ini kita hubungkan lagi ke sistem, kita control flowkan lagi dari user ini ke sistem ini, lanjutkan lagi. Dan karena di sini sudah final, maka kita akan letakkan final di bawah dan kita hubungkan dengan control flow. Baik, selanjutnya kita akan membuat sequence diagram dan class diagram, yang mana sequence diagram ini diagram menunjukkan interaksi antara objek dan menunjukkan komunikasi antar objek tersebut. Sedangkan kelas diagram yaitu diagram yang menggambarkan hubungan dan deskripsi antar kelas diagram. Baik, lanjut saja ke caranya. Pertama di model, klik kanan, add sequence diagram. Pertama di sini kita akan masukkan aktor HRD tadi sebagai user. Tarik saja, kita besarkan. Kemudian kita akan menambahkan lifeline. Di sini lifeline-nya sesuai dengan yang di activity diagram tadi, yang ini menampilkan data karyawan. Berarti lifeline-nya view data karyawan. Baik, selanjutnya setelah ini kita akan membuat ke kelas diagram, karena sequence diagram berhubungan dengan kelas diagram.
pertama kita masuk ke package, kita ambil package-nya. Sini kita buat controller. Karena saya dan tim saya membuat project ini menggunakan framework Codenator 3, maka di situ ada folder controller dan model. Kita buat model. Kemudian di kelas dan model ini kita akan menambahkan kelasnya di package tadi. Pertama di sini kelas delete data. Sedangkan di modelnya itu kelas delete data juga. Setelah kita buat, maka kita akan kembali ke sequence diagram dan kita akan masukkan controller dan model tadi. Caranya sama dengan masukkan aktor tadi, tinggal kita drag saja controller dengan model. Setelah ini maka kita akan menghubungkannya menggunakan message. Yang pertama, HRD ingin membuka tab view data karyawan. Kemudian HRD memilih data yang ingin dihapus. Kemudian data ini akan diproses ke controller. Kita membuat create operation. Create operation, data diproses. Kemudian dari controller ini dioper ke bagian model. Di sini kita akan membuat dengan create operation. Di sini data terhapus. Dan kita akan dikembalikan ke halaman view karyawan. Kita menggunakan reply message. Jadi kita akan dikembalikan ke halaman view karyawan. Selanjutnya di kelas diagram kita akan menghubungkan controller dan modelnya menggunakan aggregation. Baiklah, kira-kira cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.